Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Almawati dari program akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 8, yaitu mengenai haji dan umrah. Pengertian haji dan umrah. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab al-hajj, yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fikih, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu atau berpergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik-manasik lain untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan keridhoannya. Adapun umroh secara bahasa berarti berkunjung atau berziarah. Sedangkan secara terminologi diartikan dengan sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Hukum umroh menurut ahli fikih dari mazhab Syafi'i dan Hanabilah adalah wajib sebagaimana halnya haji. Macam-macam haji dan cara melaksanakannya. Macam-macam haji terbagi menjadi 3. Yang pertama, haji ifrad. Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Haji ifrad dapat dilakukan dengan cara menyendirikan haji dan umroh. Dan dalam hal ini yang didahulukan adalah melakukan ibadah haji. Yang kedua, haji tamatu. Secara bahasa tamatu berarti bersenang-senang. Dinamakan haji tamatu karena melakukan 2 ibadah, haji dan umroh di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama, tanpa kembali ke negeri asalnya yang lebih dahulu. Haji kiron. Kiron dalam bahasa Arab diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Hikmah haji. Hikmah berkaitan dengan keagamaan. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. Yang kedua, mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan. Yang ketiga, mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, dan puncak dari keadilan itu akan diperoleh pada hari kebangkitan kelak. Yang keempat, ada mengantarkan seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, menanamkan semangat ibadah dalam jiwanya. Hikmah haji dari segi sosial kemasyarakatan. Yang pertama, ketika memulai ibadah haji dengan ihram di mikot, pakaian biasa ditanggalkan dan mengenakan pakaian seragam ihram. Yang kedua, ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan warna kulit menjadi saling mengenal antara satu sama lain. Yang ketiga, mempererat tali ukhuwah Islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Yang keempat, mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat berusaha untuk mencari bekal yang dapat mengantarkannya ke Mekah untuk haji. Yang terakhir, kelima, ibadah haji merupakan ibadah badaniyah yang memerlukan ketangguhan fisik dan ketahanan mental. Syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji yang pertama itu ada Islam. Haji adalah salah satu bentuk ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahlik. Bahlik merupakan syarat bagi seseorang untuk dipikulkan ke pundaknya beban hukum atau taklif. Yang ketiga, berakal. Kedudukan akal dalam taklif tidak berbeda dengan kedudukan bahlik. Yang keempat, merdeka. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa orang yang wajib haji adalah orang yang merdeka. Yang kelima, memiliki kemampuan atau istita'ah. Adanya keamanan jalan yang dilalui oleh jamaah untuk mencapai kota Mekah. Rukun haji. Rukun haji yang pertama ada ihram. Ihram adalah niat memulai ibadah haji atau umrah. Disebut ihram karena dengan terjadinya niat itu, seseorang telah masuk kepada keadaan di mana beberapa perbuatan yang sebelumnya dibolehkan menjadi diharamkan. Ta'waf. Ta'waf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar. Dalam konteks haji, tawaf diartikan sebagai salah satu rukun haji yang dilakukan dengan cara berjalan, mengitari atau mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali putaran. Berikutnya yang ketiga ada sa'i antara Safa dan Marwah. Dalam bahasa Arab, sa'i diartikan dengan berjalan atau masya.
Sa'i diartikan dengan berjalan dimulai dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali pula. Sa'i dilakukan sampai 7 kali. Wukuf di Arafah. Ulama sepakat mengatakan bahwa wukuf di padang Arafah adalah salah satu rukun haji yang apabila ditinggalkan haji tidak sah. Wajib haji. Wajib haji yang pertama bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah adalah nama daerah yang terletak antara Arafah dan Mina. Sebelum seseorang sampai di Mina, lebih dahulu singgah atau bermalam di Muzdalifah. Yang dimaksud bermalam di Muzdalifah ialah berhenti walaupun hanya sebentar, diam sebentar, duduk sebentar, atau berjalan-jalan. Yang kedua, bermalam di Mina. Mina adalah salah satu daerah yang terletak di sebelah timur Mekah dan jauhnya dari Arafah melalui Muzdalifah lebih kurang 20 km. Bermalam di Mina disebut juga mabit di Mina. Yang ketiga, melempar jumroh. Melempar jumroh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah yang dimulai dengan melempar jumroh, akobah atau jumroh kubro. Yang keempat, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf selamat tinggal. Tawaf ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang hendak keluar meninggal kota Mekah kembali ke tanah airnya. Caranya sama dengan tawaf kudum dan ifadah. Yang kelima, bercukur atau menggunting rambut. Kebanyakan ulama menetapkan bercukur atau bergunting ini sebagai wajib haji, meskipun fuqaha dari kalangan Syafi'iyah menetapkannya sebagai rukun haji. Sunat-sunat haji. Sunat-sunat haji yang pertama itu menyentuh Hajar Aswad dengan telapak tangan jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, bisa dengan mengisyaratkan tangan ke arahnya. Jika mungkin, melakukannya setiap putaran ke-7. Yang kedua, berjalan kaki jika mampu, jika tidak mampu disebabkan ada uzur, boleh dengan kendaraan. Yang ketiga, al-ittiba, yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan. Yang keempat, meniatkan tawaf jika dilakukan itu tawaf kudum, wada, dan tatau atau sunat, karena tawaf itu memerlukan niat. Yang kelima, pada 3 putaran pertama dilakukan dengan berjalan cepat dan pada putaran berikutnya berjalan seperti secara biasa. Yang membatalkan haji. Selain meninggalkan rukun, haji menjadi batal karena suami istri melanggar larangan bersetubuh. Bagi suami istri ini diwajibkan membayar kafarat sebagai berikut. Yang pertama, menyembelih seekor unta atau sapi. Yang kedua, menyelesaikan haji yang batal itu. Yang ketiga, mengulangi haji pada tahun berikutnya. Apabila seseorang yang telah berihram haji atau umroh, lalu pelaksanaan hajinya tidak dapat disempurnakan karena sakit atau hal-hal yang di luar kemampuannya, maka haji atau umrohnya menjadi batal. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan tentang materi haji dan umroh. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.